Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai My Furnas Radio, kembali lagi dengan saya Trisna Jayanti pada kajian rutin kita yakni setiap hari Kamis. Insya Allah pada hari Kamis ini saya akan membawakan tema baru yakni menikah. Wow, menikah ya. Kenapa saya nggak meneruskan materi yang kemarin atau materi minggu kemarin yang saya sampaikan mengenai Isra dan Mi'raj? Karena itu alhamdulillah sudah saya share, sudah saya kirimkan ke Al-Kru, insya Allah itu sudah disampaikan. Dan hari ini saya akan membawakan tema baru karena insya Allah minggu depan itu akan ada tema baru lagi untuk persiapan bulan suci Ramadan. Nah, untuk pada minggu ini kita masih diberikan agak sedikit waktu yang masih senggang. Jadi hari ini saya akan membawakan tema tentang ibadah juga ya, menikah. Waalaikumsalam. Menikah. Ketika teman-teman semua, my friends, mendengar kata menikah itu, apa yang terlintas dalam benak pikiran kita semua? Apakah ada yang berpikir tentang keuangan sesama pasangan, atau ada yang berpikir tentang makan dimasakin, baju dicuciin, baju disetrikain, atau belanja dibayarin, tidur ditemenin, jalan-jalan ditemenin, atau kayak apa ya? Nah, buat yang mau tahu ilmu tentang menikah, tolong jangan di skip, tolong jangan ganti, tolong dengarkan ini. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kakak-kakak yang emang hendak mau menikah. Ini bisa dijadikan ilmu tentang persiapan menikah. Apa saja sih yang akan saya bahas pada hari ini, pada tema menikah ini? Insya Allah ada beberapa yang saya bahas, hal-hal penting yang memang terkandung dalam hal ibadah terpanjang, yakni menikah. Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencangkup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini melainkan telah dijelaskan dalam Islam. Gak ada hal yang terlewatkan di dalam Islam. Hal sekecil apapun sudah diatur dalam Islam. Jadi Islam adalah agama yang universal. Dan my friends, tidak ada satu masalah pun melainkan telah disentuh oleh nilai Islam. Kendati masalah tersebut nampak ringan dan sepele. Itulah Islam, my friends. Agama yang selalu menebar rahmat bagi alam semesta. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hal pernikahan, Islam telah berbicara banyak, my friends. Dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup seperti apa, hingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati atau menjadi ikatan yang halal. Semuanya Islam memberikan tuntunan, my friends. Begitu pula Islam mengarahkan bagaimana panduan menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan yang sukaria, namun tetap memperoleh berkah dan tidak menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, my friends, dengan pernikahan yang sederhana namun tetap ada daya tarik tersendiri, maka Islam pun mengajarkannya. Istimewa nggak tuh Islam? Istimewa ya pasti ya, Masya Allah ya. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang manfaat menikah. Hal-hal yang berkenaan tentang khitbah atau meminang, akad nikah, rukun-rukun dan syarat-syarat serta pembahasan tentang pesta perkawinan atau walimatul ursi.
Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan yang saya sampaikan ya. Yang pertama, my friends, kalau memangnya perlu, penting, boleh dicatat ya. Yang pertama yakni manfaat menikah. Wow, emang nikah ada manfaatnya ya kak? Emang manfaatnya apa aja gitu? Pasti sudah terpikir ya, ada yang nebak, pasti ada yang udah tahu, oh manfaatnya nikah tuh gini kak, ada yang gini kak. Nah, sebelum kita berpikir jauh, saya akan membicarakan tentang manfaat nikah ya, biar kita semua bisa tahu manfaat dari nikah. Yang pertama, nikah itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Yang pertama, ini tetap terpeliharanya jalur keturunan manusia, atau yang kita kenal yakni memperbanyak jumlah kaum. Jadi ketika kita menikah, kita bisa mendapatkan keturunan, kita bisa menambah keluarga, dan itu juga bisa menambah jumlah kaum. My friends radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan menjadikan orang kafir gentar dengan adanya generasi penerus yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membela agama Allah. Jadi menikah itu bisa menambahkan keturunan. Manfaat menikah itu yang pertama bisa menambah perbanyak jumlah kaum atau terpeliharanya jalur keturunan agar bisa membela agama Allah. Lalu yang kedua apa kak? Yang kedua, manfaat dari menikah yaitu bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga kemaluan dari perbuatan zina yang diharamkan lagi merusak tatanan masyarakat. Jadi menikah bisa menjaga diri kita sebagai muslimah, bisa menjaga diri kita sebagai seorang laki-laki, bisa menjaga pandangan kita sebagai seorang laki-laki agar tidak jatuh kepada kemaksiatan, agar jauh dari perbuatan zina. Itu ya my friends. Jadi tadi yang pertama apa? Yang pertama yakni bisa terpeliharanya jalur keturunan manusia. Yang kedua apa? Yang kedua yakni menjaga kehormatan dan kemaluan dari perbuatan zina. Lalu yang ketiga apa kak? Yang ketiga yakni terrealisasinya kepemimpinan suami atas istri dalam hal memberikan nafkah dan penjagaan kepada istri. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa, boleh dibuka Al-Qurannya ayat 34, An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihi sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Lalu yang keempat, manfaat dari menikah yakni memperoleh ketenangan, memperoleh kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketentraman jiwa mereka. Ketika sudah menikah, ada rasa yang rindu ketika suami belum pulang, ketika suami lagi bekerja, kangen istri yang lagi di rumah. Ketika bertemu dia merasa tentram, ketika dia diperlakukan lemah lembut dia merasa bahagia. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum, my friends bisa buka Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri
jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Lalu yang kelima, manfaat dari menikah yakni bisa membentengi masyarakat dari perilaku yang keji yang dapat menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan. Apalagi kita, my friends, sebagai seorang wanita ya, sebagai seorang muslimah, penting sekali untuk menjaga kehormatan diri kita, penting sekali untuk menjaga martabat kita sebagai seorang wanita. Jadi jangan sampai karena hal yang beratasnamakan pacaran kita merelakan mengorbankan diri kita sendiri. Nauzubillahi min zalik. Lalu yang keenam apa Kak? Yang keenam yakni terpeliharanya nasab. Manfaat dari menikah yang keenam yakni terpeliharanya nasab dan jalinnya kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu Kak? Karena dari keluarga seorang suami atau dari keluarga seorang istri yang tidak saling mengenal bisa mengenal satu sama lain, yang daerahnya beda, yang kampungnya beda, yang kecamatannya beda, yang wilayahnya beda, yang kotanya beda, atau bahkan yang negaranya beda, bisa bersatu dalam ikatan manfaatnya menikah. Karena terbentuknya keluarga yang mulia dan penuh kasih sayang, yakni ikatan yang kuat dan tolong menolong dalam kebenaran. Gitu ya my friends. Jadi tadi yang pertama apa manfaat menikah? Ini terpeliharanya jalur keturunan. Yang kedua yakni menjaga kehormatan dan kemaluan dari perbuatan zina. Lalu yang ketiga yakni terrealisasinya kehormatan terrealisasinya kepemimpinan suami atas istri. Yang keempat yakni memperoleh ketenangan dan kelembutan hati. Yang kelima yakni membentengi masyarakat dari perilaku yang keji. Yang keenam yakni terpeliharanya nasab dan jalinan kekerabatan. Lalu yang terakhir, manfaat dari menikah yakni bisa mengangkat derajat manusia dari kehidupan bak binatang menjadi kehidupan manusiawi yang lebih mulia. Kenapa bisa seperti itu kan Nana? Karena dari menikah yang tadinya pahalanya cuma untuk dirinya sendiri, ketika dia melakukan pernikahan, itu pahalanya bisa menjadi dua. Kok bisa, gimana Kak? Kok bisa menjadi dua? Karena ketika mereka suami istri ini bersolat berjamaah, itu pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat sunnah ya my friends. Sebenarnya masih banyak ya my friends manfaat besar lainnya dengan adanya pernikahan yang syar'i, mulia dan bersih, yang tegak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah my friends, jadi kita sudah membahas tentang menikah. Sekarang kita akan membahas tentang khitbah atau meminang. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Beliau mengatakan, apabila seorang di antara kalian mengkhitbah meminang seorang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Dalam hadis lain juga disebutkan my friends, dalam hadis At-Tirmidzi,
dikatakan bahwa lihatlah dia, sebab itu lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai seorang perempuan, kita sebagai seorang laki-laki, kita sebagai seorang muslimah, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang makmum, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang suami, bolehnya kita melihat apa yang lazimnya nampak pada wanita atau nampak pada seorang laki-laki yang dipinang atau yang meminang tanpa sepengetahuannya dan tanpa berkhawat berdua-duaan dengannya. Jadi para ulama pernah berkata, my friends, dibolehkan bagi orang yang hendak meminang seorang wanita yang kemungkinan besar pinangannya diterima untuk melihat apa yang lazimnya nampak dengan tidak berkholwat berduaan jika aman dari fitnah. Jadi ketika kita seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan atau mengkhitbah perempuan, kita tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan. Kita hanya dibolehkan melihat, mengenal siapa dia tanpa berdua-duaan. Harus didampingi dengan yang mahramnya. Seperti itu ya, agar tidak jatuh fitnah. Dalam hadis Jabir juga dia berkata, aku berkeinginan melamar seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuk melihatnya sehingga aku bisa melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku menikahinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini, my friends, menunjukkan bahwa Jabir tidak berduaan dengan wanita tersebut dan si wanita tidak mengetahui kalau dia dilihat oleh Jabir dan tidaklah terlihat dari wanita tersebut kecuali yang bisa terlihat dari tubuhnya. Hal ini keringanan khusus bagi orang yang kemungkinan besar peminangnya diterima atau si calon suaminya itu kemungkinan besar memang sudah diterima gitu ya, sudah ada hal penentuan kayak gitu jatuhnya ya, yang sudah fix mau diterima gitu atau sama-sama sudah klub kayak gitu ya. Jika kesulitan untuk para laki-laki, jika kalian kesulitan untuk melihat seorang perempuan, bisa mengutus wanita yang dipercaya untuk melihat wanita yang dipinang atau yang mau kita pinang nih, kemudian menceritakan kondisi seperti apa wanita yang akan kita pinang ini gitu, apa sosoknya seperti apa, nanti itu bisa disampaikan melalui si teteh kita atau si ibu kita atau si adik kita atau si teman kita ya, untuk melihat sosok calon istri kita. Ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. My friends, barang siapa yang diminta untuk menjelaskan kondisi peminang atau yang dipinang, astagfirullah, wajib bagi kita, misalkan saya disuruh jadi perantara pernikah atau acara perkenalannya temennya saya, kakak laki-laki saya harus melihat seperti apa calon kakak ipar saya, calon istri kakak saya itu seperti apa, itu saya harus menjelaskannya itu dengan
hal yang apa adanya, dari kekurangan atau hal lainnya, dan bukan termasuk gibah. Beda ya my friends, kalau gibah ini tidak termasuk gibah. Jadi ini adalah bentuk salah satu jalan kitbah. Jadi ketika kita ingin mengetahui seperti apa calon istri kita bisa melalui perantara adik kita, kakak kita, ibu kita, atau teman sebaya kita yang perempuan, untuk melihat si calon istri kita seperti apakah dia, kekurangannya seperti apa. Nanti ketika dia menyampaikannya kepada kita, itu bukan disebut gibah. Karena my friends, diharamkan kita meminang dengan ungkapan yang jelas atau tashrih kepada wanita yang sedang dalam masa iddah atau masa tunggu yang tidak bisa dirujuk oleh suami atau ditinggal mati suaminya. Nah, lalu my friends, kalau misalkan si perempuannya sudah di kitbah atau sudah dimiliki atau sudah ditandakan sama calon suaminya, itu kita tidak diperbolehkan untuk mengambilnya atau untuk meminangnya atau mengkitbahnya. Itu tidak boleh, kecuali wanita itu sudah diizinkan atau sudah ditinggalkan. Ini dah dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Nasai bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seorang laki-laki meminang wanita yang telah dipinang saudaranya sehingga dia menikah atau telah meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Dalam riwayat Muslim juga dikatakan tidak halal seorang mukmin meminang wanita yang telah dipinang saudaranya hingga dia meninggalkannya. Ada juga nih dalam hadis Ibnu Umar mengatakan bahwa janganlah kalian meminang wanita yang telah dipinang saudaranya. Ada juga dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa janganlah seorang laki-laki meminang di atas pinangan laki-laki lain hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau dengan seizinnya. Jadi my friends, buat para laki-laki, buat para kakak-kakak yang mau menikah, ketika mendapatkan atau menemukan seorang wanita yang sudah dikitbah atau sudah terlebih dahulu ditandai oleh seorang calon suaminya, itu kita tidak boleh merampasnya, tidak boleh bersaing dengannya sampai si laki-laki tersebut sudah menyerahkan, sudah mengizinkan, atau sudah meninggalkan. Kita baru boleh mengambil si wanita tersebut. Jadi dari hadis-hadis yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan bahwa haramnya pinangan seorang muslim di atas pinangan saudaranya. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena hal itu bisa menyakiti peminang yang pertama dan juga bisa menyebabkan permusuhan di antara manusia. Juga bisa melanggar hak-hak mereka. Jadi jangan ambil hak orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai menimbulkan permusuhan hanya karena kita ingin bersaing merebutkan seorang wanita. Lalu yang selanjutnya yakni akad nikah dan rukun dan syarat-syaratnya nikah. My friends radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah itu ada akadnya, nikah itu harus ada rukunnya, nikah itu harus ada syarat-syaratnya, bukan hanya ijab kabulnya aja, tapi harus ada akad
akadnya, harus ada rukunnya, dan harus ada syaratnya. Mungkin yang udah tahu apa aja akad nikah, apa aja rukun nikah, apa aja syarat-syarat nikah, sudah ada yang paham. Insya Allah ini bisa jadi nambah ilmu, dan yang belum tahu bisa jadi tahu. Di dalam khutbahnya Ibnu Mas'ud, beliau pernah menyampaikan kepada calon seorang pria atau orang lain yang hadir pada khutbahnya tersebut. Beliau mengatakan dalam hadis Imam, yakni hadis dan juga hadis Tirmizi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, serta kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal usaha kami, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Imam dan Tirmizi. Setelah itu beliau membaca 3 ayat Al-Quran. Yakni yang pertama, teman-teman bisa buka Quran surat Ali Imran ayat 102, terus Quran surat An-Nisa ayat 1, Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Beliau membacakan ayat tersebut, dan artinya yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Lalu beliau juga membaca ayat selanjutnya, yakni pada Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Lalu beliau membacakan ayat yang selanjutnya, yakni dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itulah akad nikah yang telah disampaikan atau yang disunahkan ketika hendak akad nikah, memulai dengan khutbah sebelum yang disebut khutbah Ibnu Mas'ud yang Kanana sampaikan tadi. Jadi sebelum kita akad nikah, kita harus ada yang namanya khutbah nikah. Lalu yang kedua, adapun rukun-rukun akad nikah. Rukun-rukun akad nikah itu ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, pasti yang jawabnya 3, benar ya? Benar. Jadi kalau yang jawabnya 3 itu benar ya. Jadi rukun-rukun akad nikah itu ada 3. Ini yang pertama,
adanya dua calon pengantin yang terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah. Misalnya, wanita tersebut bukan termasuk orang yang diharamkan untuk dinikahi atau mahramnya ya, baik karena senasab atau persusuan atau karena sedang dalam masa iddah atau sebab yang lainnya. Tuh udah termasuk rukun nikah. Juga tidak boleh jika calon mempelai laki-lakinya kafir sedangkan mempelai wanitanya muslimah dan sebab-sebab lain dari penghalang-penghalangnya syar'i. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah adanya dua calon pengantin yang terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah. Lalu yang kedua apa Kana? Yang kedua yakni rukun-rukun akad nikah yang kedua yakni adanya ijab, yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria yang biasanya berbunyi, saya nikahkan kamu dengan fulanah misalnya. Jadi itu wali itu harus ada ya, itu karena ada di rukun akad nikah. Lalu yang ketiga apa Kak? Yang ketiga yakni adanya qabul, yaitu lafaz yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi izin untuk mewakilinya dengan mengucapkan saya terima nih nikahnya. Jadi tadi rukun-rukunnya itu yang pertama yakni adanya dua calon pengantin yang terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah. Yang kedua yakni adanya ijab. Yang ketiga ini adanya qabul. Nah, my friends radio, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yang bernama Ibnu Qayyim itu menguatkan pendapat bahwa nikah itu sah dengan segala lafaz. Yang penting menunjukkan arti nikah, tidak terbatas atau tidak harus hanya dengan lafaz angkah tuka atau lafaz jawaz tuka. Biasanya my friends, orang yang membatasi lafaz nikah dengan angkah tuka atau jawaz tuka itu karena dua lafaz ini itu terkandung dalam Al-Quran. Makanya mereka selalu menggunakan lafaz angkah tuka atau jawaz tuka ini sebagai lafaz yang harus ada di akad nikah kayak gitu ya. Tapi menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim ini tidak mesti atau tidak harus gitu ya, karena nikah itu sah dengan lafaz yang menunjukkan arti nikah. Semua lafaz mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris gitu ya, itu sah. Yang penting kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dan muridnya yakni Ibnu Qayyim, yang penting menunjukkan arti nikah. Kita sama saja seperti berdoa. Kita berdoa tidak mesti harus bahasa Arab. Kita doa bahasa Indonesia aja. Kita niat sholat, kita bingung, kita lupa ya. Kita lupa sholat, niatnya seperti apa. Oh iya, niatnya mau sholat taubat, niatnya gimana ya gitu. Niatnya kayak gimana? Ya nggak apa-apa. Udah kita sholat, kita niat. Ya Allah, saya niat sholat taubat karena Allah Ta'ala. Kayak gitu. Allah sudah mengetahui niat kita. Yang penting niatnya ya. Yang penting niatnya dan artinya kita itu mau sholat atau taubat. Seperti halnya ini, tidak mesti harus dengan lafaz angkah tuka atau jawaz tuka. Itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yakni Ibnu Qayyim. Karena
orang yang melafazkan atau yang membatasi lafaz nikahnya dengan angka tuka atau jawaz tuka ini biasanya mereka itu melihat lafaz ini di dalam Al-Quran, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Teman-teman bisa baca, bisa buka dalam potongan ayat tersebut. Allah mengatakan bahwa maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Lalu ada juga dalam Quran surat An-Nisa, teman-teman boleh buka Quran surat An-Nisa ayat 22, yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Nah, my friends, radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun syarat-syarat sah nikah itu ada 4. Yang pertama yakni menyebutkan secara tayin. Tayin itu apa, Kak? Tayin itu secara jelas. Tidak boleh mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak saya, atau mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki Anda. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Kak? Karena yang ditakutkan si bapaknya perempuan ini mempunyai anak perempuan lebih dari satu. Yang dimaksudnya anak perempuan yang mana? Seperti itu. Tujuannya kemana? Itu tidak tayin ya, tidak jelas kayak gitu. Atau saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki Anda. Itu bisa juga tidak jelas, karena yang ditakutkan si besannya ini masih mempunyai anak laki-laki yang lain kayak gitu ya. Jadi tayin itu bisa dilakukan dengan menunjukkan langsung kepada calon mempelai atau menyebutkan namanya. Misalkan, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya yang bernama Fulana binti Fulan, seperti itu. Itu sudah tayin, sudah benar-benar jelas. Jadi yang dimaksud, yang dituju itu jelas siapa perempuan yang akan dinikahinya. Kayak itu ya. Lalu yang kedua yakni syarat sahnya nikah itu kerelaan kedua calon mempelai. Nah, ketika salah satunya nggak suka gimana, Kak? Itu tidak sah. Ketika salah satu si perempuannya atau si laki-lakinya merasa tidak ikhlas dengan pernikahan atau perjodohan ini, maka tidak sah ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan bahwa janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Rasulullah SAW menjawab, bila ia diam. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kecuali my friends, jika mempelai wanita masih dalam usia yang belum balik, maka diperbolehkan walinya menikahkannya tanpa seizin dari si perempuan tersebut. Kayak gitu ya my friends. Jadi syarat syahnya nikah yang pertama tadi yakni harus menyebutkan secara tayin, yang kedua yakni kerelaan kedua calon mempelai. Lalu yang ketiga yakni yang menikahkan mempelai wanita ini adalah walinya, harus walinya ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Nasai, yakni Rasulullah pernah bersabda, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Jadi my friends, apabila seorang wanita menikahkan dirinya tanpa seorang wali, maka nikahnya tidak sah. Dikatakan tidak sah nikahnya jika tidak ada seorang wali. Kenapa? Di antara hikmahnya karena hal itu merupakan penyebab terjadinya perzinahan, dan wanita biasanya dangkal dalam berpikir untuk memilih sesuatu yang paling maslahat bagi
dirinya. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran tentang masalah pernikahan ditunjukkan kepada para wali. Dalam Quran surat An-Nur, teman-teman bisa buka Quran surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dalam Quran surat Al-Baqarah pun Allah telah menjelaskan bahwa dalam ayat 232 Allah mengatakan bahwa maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka. Dan ayat-ayat lainnya pun ada ya. My Friends Radio nanti bisa dibuka, bisa dibaca Al-Qur'annya, dibaca artinya, nanti dilihat dari hal-hal menikah. Di situ sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. My Friends Radio, wali bagi seorang wanita itu siapa saja, Kak? Wali sebagai seorang wanita itu yang pertama bapaknya. Kemudian yang diserahi tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapaknya, terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian sebapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang sebapak dengan bapaknya, kemudian anak pamannya, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekakannya jika dulu ia seorang budak, kemudian baru hakim sebagai walinya. Jika itu semua tidak ada, maka hakim yang harus menjadi wali. Kayak gitu ya my friends. Jika tidak ada bapaknya, bisa diserahkan tugasnya itu dari ayah bapaknya atau dari kakeknya. Kalau kakeknya juga nggak ada, itu bisa diserahkan dengan abang laki-lakinya ya, abang laki-lakinya. Kalau misalkan nggak ada juga, Kak, gimana? Kalau misalkan nggak ada juga, bisa diserahkan oleh pamannya yang masih saudaranya atau sekandung dari ayahnya. Kayak gitu ya my friends. Kalau misalkan semua itu nggak ada yang kalian katakan tadi, itu baru bisa diwalikan oleh hakim. Lalu yang terakhir, syarat sahnya nikah yang terakhir yakni adanya saksi dalam akad nikah, seperti dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Imron dan dari Aisyah Shalih. Beliau mengatakan bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan 2 orang saksi yang adil baik agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. My friends, maka tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya 2 orang saksi yang adil. Nah, my friends, lalu selanjutnya yakni walimatul urs. Walimah itu asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan dalam awlamar rajulu, jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan, disebabkan karena berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, dan tidak dinamakan walimah untuk selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah fuqaha. Jadi walaupun makan-makan banyak acara makan-makan lain, tapi walimah ini hanya diikatkan pada perkumpulan atau pesta perkawinan, sebab masing-masing memiliki penamaan tersendiri. Lalu hukum walimatul usri itu adalah sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah SAW dan wajibnya memenuhi undangan
walimah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika dia mengkabarkan bahwa dia telah menikah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. My friends, di samping hal itu, walimah yang seperti di atas tidak lepas dari kejelekan dan kesombongan serta berkumpulnya orang-orang yang biasanya tidak lepas dari kemungkaran. Terkadang, my friends, walimah ini dilakukan di hotel-hotel yang menyebabkan para wanita tidak menghiraukan lagi pakaian menutup aurat, hilangnya rasa malu, bercampurnya wanita dan laki yang bisa jadi hal ini sebagai penyebab turunnya azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang selanjutnya, dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 58, Allah berfirman, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Lalu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 juga Allah berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah juga ada, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 60, Allah berfirman, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dari ayat-ayat di atas berkaitan ya my friends dengan yang sangat jelas, wajib bagi yang diundang untuk menghadiri walimatul usri apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, walimah tersebut adalah walimah yang pertama jika walimahnya dilakukan berulang kali dan tidak wajib datang untuk walimah yang selanjutnya berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Walimah pertama adalah hak sesuai dengan syariat. Walimah kedua adalah baik dan walimah yang ketiga adalah riya dan sum'ah. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Lalu yang kedua yakni mengundang adalah seorang muslim. Yang ketiga yakni yang mengundang bukan termasuk ahli maksiat yang terang-terangan melakukan kemaksiatannya, yang mereka itu wajib dijauhi. Lalu yang keempat yakni undangannya tertuju kepadanya secara khusus, bukan dengan umum, bukan undangan umum ya. Lalu yang kelima yakni tidak ada kemungkaran dalam walimah tersebut seperti adanya khamr, musik, nyanyian, dan biduan seperti yang banyak terjadi dalam walimah sekarang. Apabila my friends terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib memenuhi undangan walimah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sejelek-jelek makanan adalah hidangan walimah yang orang-orang miskin tidak diundang tetapi orang-orang kaya yang diundang. Meskipun demikian, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah berarti dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu my friends, disunahkan untuk mengumumkan pernikahan dan menampakkannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, umumkanlah acara pernikahan, dan dalam riwayat lain juga tampakkanlah acara pernikahan. My friends, menabuh rebana itu juga sebagian dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Nasai, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmizi. Beliau berkata, pembeda antara nyanyian serta musik yang halal dan yang haram adalah nyanyian dan rebana dalam acara pernikahan. My friends, lazimnya ibadah lainnya itu nikah juga membutuhkan keteguhan dan ketulusan niat,
ragam persoalan yang dihadapi pasangan suami istri. Sebagaimana sebagian besar ya, maksudnya sebagian besar bermuara pada ketidakjelasan niat. Kadang nikah itu bukan sekedar mendongkrak rezeki atau sebatas mempertemukan dua sejoli dalam ikatan suci. Tidak seperti itu, tapi menikah adalah salah satu ibadah yang paling panjang, ibadah yang paling dibenci oleh setan. Lalu apa saja sih Kak bekal yang penting buat kita ketika mau menikah kayak gitu? Bekal, kalau kita kembali pada dasar agama, seharusnya orang yang mau menikah harus menguasai ilmu tentang pernikahan. Yang kedua yakni kedua pihak baik calon suami maupun calon istri harus bisa saling memahami. Lalu apa saja sih Kanana bekal yang penting untuk kita yang mau menikah? Bekal penting, kalau kembali kepada dasar agama, seharusnya orang yang mau menikah itu harus menguasai dulu ilmu tentang pernikahan. Kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri harus bisa saling memahami. Lebih dari itu, mereka harus saling mengerti bagaimana Islam memandang pernikahan, biar ketika menikah tidak salah jalan, tidak salah arahan, tidak salah tindakan. Niat seperti apa sih Kanana yang harus atau yang diajarkan sebelum nikah? Kanana pernah menemukan atau mendapati dari orang-orang yang konsultasi kepada Kanana, sebagian besar bermasalah karena niat. Karena niatnya tidak beres ketika menikah. Menikah itu bukan sekedar meningkatkan rezeki. Ini bukan hanya untuk hubungan suami istri, melainkan lebih dari itu. Menikah adalah ibadah kepada Allah. Ketika kita menikah, kita menjalani syariat Allah. Ini kemudian karena syarat dan dimensi spiritual. Apa persiapan fisik dan mental sebelum kita menikah? Yang paling pokok harus disiapkan adalah ilmu dan niat. Itu adalah paling pokok, paling utama yang harus kita persiapkan sebelum menikah. Ilmu dan niat. Kanana atau saya perhatikan banyak tawaran berbagai persiapan. Itu kok bikin tambah takut gitu ya kan. Bayangkan, ada saja hal-hal yang menyelimuti inti pernikahan yang dianggap harus dilakukan, padahal belum tentu. Belum lagi beban biaya yang tidak sedikit. Intinya dari pernikahan adalah ibadah, tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak my friends, karena ketika kita sudah menikah itu adalah kehidupan kita yang sesungguhnya, berdua suami atau berdua istri kita nanti. My friends, harus ingat ya, harus diingat niat terkait tujuan apa yang ingin dicapai dan diperjuangkan, dan ilmu mencapai pernikahan harus didalami. Karena bahwa laki-laki harus menggauli istrinya dengan kebaikan sudah ada dalam ilmu Islam. Ada kewajiban lainnya terkait agama lain seperti perkataan yang baik. Semoga apa yang Kanana sampaikan pada saat ini, pesan Kanana yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya meringkas kajian ini dari beberapa kitab, dan saya juga pernah mengalami yang namanya jelang atau persiapan sebelum menikah. Alhamdulillah, semoga kita dapat merasakan nikmat menjalani pernikahan hingga maut yang akan memisahkan. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.